Hadis ke-57 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aroda apabila menghendaki siapa Allah bi abdin kepada hamba khairon kepada kebaikan. Ja'ala maka Allah menjadikan ginahu kecukupan fi nafsi pada dirinya. Bahasa Arabnya qanaah ya. Bahasa Indonesianya merasa cukup itu apa? Merasa cukup bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Jawanya sumugih. Bahasa Jawanya itu sumugih. Artinya kita nggak perlu orang lain. Bukan berarti kita lebih kaya, tetapi kita emang merasa nggak membutuhkan bantuan orang lain. Watuqahu dan bertakwa fi qalbihi di dalam hatinya. Kemarin udah dijelasin takwa artinya adalah takut kepada Allah. Wa idza dan apabila arada menghendaki siapa Allah bi abdin kepada seorang hamba syarun kepada keburukan. Ja'ala maka menjadikan Allah kepada hamba tersebut fakrohu menjadi orang yang fakir atau merasa fakir. Udah kaya tapi masih meres sana sini gitu. Udah kaya tapi masih suka jual beli jabatan yang sebetulnya jabatan itu diberikan kepada orang yang berprestasi tetapi dia malah menjualnya. Atau menjual peluang pekerjaan sama juga masuk tuh. Menjual. Beda dengan outsourcing ya. Outsourcing itu perjanjian jual beli tenaga ya. Nah, itu beda lagi. Hukumnya dirubah lagi. Hanya saja yang kakak sayangkan dari outsourcing adalah ada kesan dengan tanda kutip itu apabila terlalu berlebihan menjadi perbudakan modern. Itu ada di kapal-kapal pesiar Cina itu biasanya itu ada. Baina ainaihi di antara kedua matanya. Artinya kedua matanya itu adalah dalam kehidupannya itu selalu akan merasa fakir. Contoh, kita pergi ke mall. Pergi ke mall tuh mau ngapain? Belanja ya. Belanja itu harusnya membeli sesuatu yang kita butuhkan ya. Kita langsung bilang gitu. Lah sekedar cuci-cuci mata lah. Itu sebetulnya kita ada tanda diberikan kefakiran. Karena kita datang ke suatu tempat yang kita nggak membutuhkannya. Contoh, kakak membeli nasi uduk. Kan berarti buat sarapan. Kakak nggak kepengen sarapan tapi beli nasi uduk. Walaupun nasi uduk itu harganya cuma 5.000 atau 10.000, berarti kakak ada sedikit tanda fakir. Ainainihi. Nah, di antara kedua matanya itu ada tanda-tanda kefakiran bahwa kita membelikan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Oh, lagi nggak pengen sarapan tapi beli nasi uduk. Iya. Tetap beli. Nasi uduknya ditaruh aja gitu. Walaupun itu nasi uduk ya. Makanya kakak suka bilang. Kalau orang itu sudah gitu, dalam puncak keburukannya, dia akan menjadikan tangannya sebagai bencana untuk orang lain. Puncak keburukannya. Tapi kalau tanda-tanda keburukannya adalah matanya, kedua matanya membuat dirinya itu merasa pengen mengambil sesuatu yang bukan kebutuhan dia. Tapi belum maksiat belum maksiat belum. Kakak nggak doyan, misalnya kakak nggak doyan buah duku. Kakak beli duku, ditaruh gitu. Iya. Kakak nggak makan, kalau kakak nggak butuh. Orang lain. Ya kalau untuk orang lain lain cerita, berarti niatnya untuk sedekah kan itu. Buat orang rumah gitu maksudnya. Ya maksudnya bukan yang hal-hal yang tidak berguna lah. Membeli sesuatu yang tidak berguna gitu. Oh, iya. Kalau sendiri contoh gini, beli alat cukur. Untuk apa Pak beli alat cukur? Mencukur kepala saya sendiri. Kesannya itu kan hebat ya, padahal mustahil gitu. Iya kan? Padahal mustahil. Ya berarti botak bukan mencukur, itu mah namanya udah mau ngabisin. Berarti kalau kayak ini apa? Kan tiap tahun kan ada upgrade HP tuh. Kayak semakin baru. Kita ganti terus gitu, Kak. Itu termasuk gitu enggak sih? Kamu ngerti fungsi mengupdate enggak? Memperbaharui anggapannya kayak menambah fitur. Update itu yang kakak tahu bukan itu. Update adalah menghilangkan bug. Yang kakak tahu ya? Iya, bug. Menghilangkan bug. Bug itu adalah sesuatu yang dahulu terdeteksi, sekarang terdeteksi. Artinya merugikan. Itu nggak apa-apa. Sama seperti gini. Mempelajari hadis itu kan sebetulnya hadis sudah kita terima 1400 tahun. Tetapi mengajari dari satu orang ke orang lain selalu kayak beda ya. Padahal bukan beda hadisnya. Perspektifnya. Perspektif itu bug dalam istilah teknologi. Kakak membaca hadis dengan cara berpikir seperti ini, kakak pertama umurnya mungkin lahirnya belakangan. Yang lain lahirnya duluan. Yang lainnya udah tua baru belajar, ada yang dari kecil belajar. Kan banyak tuh anak-anak kecil hafal hadis sekian ratus, tapi ditanya, maknanya hadis itu apa? Nggak tahu, pokoknya hafal begini ya gitu. Orang hafal Quran banyak, tetapi yang ngerti cara ngamalkannya nggak banyak. Yang ngerti cara ngamalkan, kan Al-Quran itu sebenarnya undang-undang.
Banyak orang yang nggak hafal Al-Quran tapi perilakunya Iya. kayak bagus. Contoh kayak gini. sesuai dengan contoh Al-Quran. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bagaimana cara anak fakir miskin dipelihara oleh negara? Apa presiden nongkrongin terus? Nah, Banyak kelewat kan? iya, makanya itu adalah undang-undang. Undang-undang itu perlu penjelasan, perlu Implementasi. perlu peraturan pemerintah, perlu peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan wali kota. Sama Al-Quran juga begitu. Al-Quran yang kita baca itu untuk mengamalkannya berat. Maka harus ada penunjang, yaitu apa? Hadis. Hadis masih berat, ternyata kita nggak paham bahasa Arab. Perlu ada ulama. Ulama ternyata masih berat, karena kita mungkin tidak sempat ke pesantren. Ya, di ustadz-ustadz itulah. Itu masih berat, ya kita ngaji ustadz-ustadz TPQ, kan gitu. Agama yang paling ringan adanya di TPQ. Kalau itu masih berat. Ya, Kalau itu masih berat. kita ada gejala kemalasan. TPQ kan udah paling ringan mas, itu mas, dekat rumah. Kemalasan. Itu ada gejala kemalasan. Faktor kesengajaan. Iya, waktu kesengajaan. Rawahu telah melewatkan kepada hadis siapa Al-Hakimu Imam Hakim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Itu yang kemarin ya. Sekarang hadis yang barunya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada apabila menghendaki siapa Allah bi abdin terhadap seorang hamba khairan kepada kebaikan. Faqahahu, betul ya? Teksnya begitu. Iya. Faqahahu maka akan memahamkan kepadanya fid dini di dalam agama. Ini sama semakna dengan hadis yang yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din ya. Itu semakna dengan itu. Wa zahadahu dan akan menjadikannya zuhud fid dunya di dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah mengambil dunia sekedar keperluannya saja. Tuh, mengambil dunia sekedar keperluannya saja. Ini nggak banyak yang bisa, walaupun dia itu seorang miliarder atau seorang jutawan. Mengambil dunia secukupnya itu belum tentu bisa. Tapi orang Islam sekaya apapun diminta supaya mengambil dunia itu secukupnya seperti seorang mayat yang dimasukkan ke liang lahat. Gimana? Orang Islam itu kan diminta untuk juhud di dalam kehidupannya. Juhud itu merasa cukup. Apa aja yang dia gunakan itu hanya menurut kadar keperluannya saja, seperti seorang mayat yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Walaupun dia itu anak raja, kerajaannya tetap tidak bisa dibawa. Karena keperluan di dalam liang lahat adalah dia hanya masuk lubang secuil dan sebuah kain kafan. Sekaya apapun dia. Mungkin nggak ada kain kafan harga 1 miliar? Mungkin nggak? Mungkin. Beli di mana? Bingung kan? Semahal-mahalnya kain tidak akan melewati batas dari orang-orang wajar. Karena kain itu dibuat untuk agar orang banyak menggunakan. Artinya apa? Harganya tidak akan besar. Tidak ada kain kafan bahan bakunya dari intan berlian. Kayak pakai Supreme. Ya itu. Artinya kita menggunakan dunia itu kayak gitu tuh. Seperlunya aja. Kita bisa jadi punya gaji kecil. Tapi gaji kecil tuh dengan mengambil sesuatu yang seperlunya saja bisa cukup. Kita bisa saja punya gaji besar, penghasilan besar. Kalau ngambil secukupnya, gaji yang besar pun cukup. Contoh. Kakak punya gaji 1 miliar. Kakak mengambil dunia secukupnya. 100 juta kakak untuk keluarga. Berarti sisa berapa juta? 900. 900 juta kakak sedekahin. Cukup. Yang benar. Kan kakak tidak mengambil dunia berlebih. Sisanya ditaruh di akhirat. Iya. Kamu punya gaji 1 juta. Kamu berikan kepada anak istrimu 900 ribu. Sisa berapa? 100 ribu. Yang 100 ribunya kamu berikan kepada fakir miskin. 100 ribunya kamu dengan 1 miliarnya kakak, persentasenya jadi sama nanti. Sesuai dengan kemampuan. Atau bahkan ada orang yang sama sekali tidak bersisa untuk sedekah. Diberikan semuanya untuk keluarganya, tidak sisa sama sekali. Kemudian dia bersyukur atas yang dia terima, maka syukurnya itu menjadi sedekah. Hebat. Padahal nggak sedekah dia. Dia karena nggak cukup buat sedekah. Kan biasanya kan pada bawahnya kan ini mah gajinya mah segini mah. Buat apa gaji segini? Ini kan cuma habis buat ini. Kebayar semua.
Tapi dia masih bilang, buat apa? Padahal udah kebayar semua. Berarti kan nggak syukur. Nggak syukurnya itu jadi maksiat. Gitu. Ayah ada uang banyak dong. Makanya kakak selalu bilang, Semangat. berapapun kita dapat, disyukuri. Mungkin kurang, tapi dengan syukur itu akan menjadi nilai ibadah. Kalau kita sudah beribadah dengan ikhlas tanpa dengan nilai materi, Allah akan jadi kasihan. Oh iya, dia pengen ibadah. Dengan syukurnya aja udah bagus banget. Ya kasihlah. Biar dia bisa ibadah yang lain. Begitu. Kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang pertama tuh syukurnya, la in syakartum, syukurnya dulu. Gaji, nih, mah, duitnya mah berapa juta? Alhamdulillah digaji 20 juta. Kebutuhan kita 21 Juta juta. setengah. Berarti kurang berapa? Kurang berapa? Ada setengahnya. Kurang berapa? Kurang 1,5 juta. Kurang 1,5 jutanya itu kamu landasi dengan gini. Alhamdulillah itu dengan bersyukur, sisanya sabar. Sabarnya jadi sedekah. Nanti Allah kasihan. Oh iya, dia kurang ternyata. Tapi dia syukur. Berarti ini orang baik. Saya suka dengan kebaikannya, lalu dia beri dengan keriduannya. Tapi ada juga orang yang begini. Dikasih kurang, kemudian ngomel-ngomel. Saking sebelnya Allah sama orang itu karena omelannya, Allah kasih buru-buru. Kasih itu. Tapi Allah ngasihnya sebel. Apa jadinya kalau sesuatu dikasihkan dengan sebel? Tidak ada keberkahan. Jadi dia bisa menutup kehidupan dunianya, tetapi tidak bisa memenuhi kewajiban akhiratnya. Mau yang mana? Dua-duanya. 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 Bisa menutupi dunia. Ya kan tergantung hati kita. Tergantung hati kita. Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf orang terkaya di Madinah. Tapi Ammar bin Yasir orang termiskin juga di Madinah. Tetapi kedua orang ini tidak pernah saling cari karena saling memanfaatkan, itu tidak. Masing-masing aja punya kehidupan. Iya, punya kehidupan masing-masing. Ammar bin Yasir tidak pernah mengejar-ngejar Abdurrahman bin Auf karena orang kaya. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menyombongkan diri di hadapan Ammar bin Yasir karena Ammar bin Yasir mempunyai kedudukan tersendiri di hadapan Rasulullah. Tapi dia suka bantu nggak kasih ya? Iya, tanpa disuruh. Semua biaya perang ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf tanpa disuruh. Bahkan seorang Umar yang ketinggalan sholat berjamaah saja, dia serahkan kebun kurmanya untuk Rasul karena dia ketinggalan sholat berjamaah. Dia serahkan kebun kurma. Jadi ceritanya Sayyidina Umar itu lagi nikmatin beberapa kebun kurma hasil rampasan perang. Dia dapat beberapa. Emang dirampas kebun kurmanya? Kan perang sama orang Yahudi. Oh. Orang Yahudi kan diusir. Peninggalannya yaitu kebun kurma kan dibagi kepada orang Islam. Nah, Umar dapat sedikit tuh bagiannya. Ceritanya iseng-iseng tuh mampir ke kebun ngelihat ada burung kayaknya asik banget, kayak burung latbert kali. Ya Allah, tuh burung asik banget, seru. Nggak sadar sholat di masjid sudah selesai. Begitu dia datang, ya selesai, nangis. Ya Rasul, carikan amalan yang bisa mengganti sholat berjamaah saya yang ketinggalan. Nggak ada. Kamu sedekahkan hidup matimu itu untuk agama, nggak akan tergantikan. Nangis hasilnya. Akhirnya ini gara-gara kebun ini nih saya jadi ketinggalan, akhirnya kebunnya disedekahin. Kalau kita motor ya, asik lagi nyuci motor, nyuci mobil. Ini orang motor nih, dapat dagangan motornya. Motor yang kadang udah jelek. Nah, ini yang dinamakan syukur. Nah, juhud itu adalah menggunakan dunia seperlunya. Makanya kakak udah pernah bilang, orang punya motor butut dengan orang punya jet pribadi, bisa saja dia sama fungsinya kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi orang yang punya sandal jepit butut dengan orang yang punya sekedar sandal bakiak, bisa jadi orang yang punya sandal jepit butut itu ada orang yang bermewah-mewahan karena dia punya 3 sandal jepit yang semuanya disimpan. Sedangkan yang punya sandal bakiak digunakan sehari-hari untuk kegiatan. Ya, aku tuh gimana? Ayo. Maksudnya ini. Kamu Ya, sepatunya nggak sandal dipakai baru kondangan. disimpan. Jadi pakai sandal jelek aja kalau sehari-hari. Iya, berarti sandal yang bagusnya untuk apa? Buat Kondangan. baju doang itu. Ya artinya masih ada manfaat kan. Ini mah disimpan aja sekedar buat collection. Lah aku kalau bawa kondangan nggak kondangan gimana? Ya collection, sedekahin aja, buat apa nggak dipakai? Yes, Soalnya jalan nggak mewah-mewahan. banyak Ya. tapi
Kan sekarang banyak tuh orang-orang yang mengkoleksi misalnya sepeda Iya. mahal, Cewek kan gitu. mobil mahal, apalagi Coklat, hitam. tas mahal. Padahal dia nggak gunakan itu sebetulnya. Boleh dah sedekahin. Gimana? Orang nggak pandemi nggak ada. Lanjut ya, lanjut dulu. Ayo aku dihisap nanti. Astagfirullah. Ajala maka akan disegerakan lahu baginya al ukubata, yaitu kepada akibatnya yaitu apa, balasannya fidunya di dunia. Wa iza dan apabila aroda mengendaki siapa Allah bi abdi kepada seorang hambanya asyara kepada keburukan. Amsik apa amsak itu? Amsaka ya. Amsak akan menahan anhu darinya bizambihi terhadap dosanya. Tujuannya apa? Agar hatta yuwafi apa yuwafi? Yuwafa ya. Hatta sehingga yuwafa mencukupi bihi dengannya yaumal kiamati untuk hari kiamat. Jadi gini, ada orang baik. Orang baik itu dibohongin. Kecewa nggak? Kamu ngerasa baik tapi dibohongin. Kecewa nggak? Kecewa ya. Itu adalah dari Allah biar rasa kecewamu sebagai penutup dosa-dosamu. Tapi ada orang yang Ulang. kamu dibohongin nih. Kamu orang baik tapi dibohongin. Kamu kecewa nggak? Kecewa kan? Kecewa adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kamu sebagai penutup dosa-dosamu, padahal kamu orang baik. Tetapi ketika ada orang yang berdosa, kok kayaknya dibiarin terus gitu, berdosa terus, seolah-olah kok kayak Allah nggak lihat ya itu orang bikin dosa nggak dibales-bales sih. Padahal bukan begitu skenario Allah. Allah itu maunya dia terus-terusan bikin dosa supaya nanti dia akhirat maksimal siksanya. Sedangkan kita berbuat baik kemudian dikasih ujian, dikasih cobaan agar nanti di akhirat ternyata banyak cobaannya dibandingkan dengan dosanya, maka akan dibarterlah semua dosa dengan cobaan. Sisa apa berarti? Pahalanya aman. Gitu loh Mas. Bisa dipahami nggak? Tapi ada orang berperilaku buruk, terus melakukan keburukannya, dia tidak pernah berbuat baik, maka kemudian cukuplah di akhirat untuk Allah menyiksa dengan maksimal. Pilih yang mana? Iya, ke Allah itu biarin aja. Ayo. Iya kan? Allah. Ya iya, Allah tuh pengennya Allah menyiksanya tuh puas nanti di kiamat, hari kiamat. Makanya kakak suka bilang, kalau kamu mendapatkan teman yang buruk, tetangga yang buruk, keluarga yang buruk, siapapun yang buruk, bukan berarti Allah tuh benci sama kita, bukan. Bisa saja kita akan dibarter oleh Allah dengan ujian dari kesalahan kita. Sehingga kita punya deposito ibadah yang tidak akan ganggu. Iya. Gitu maksudnya. Jadi ketika kita dosa salah ini, kamu dosanya nyolong tikus misalnya Tikus ngapain colong? nyolong tikus, tapi ya Allah saya dihukum di dunia kesleo, udah lunas. Kamu dosanya apa? Dosanya ngejewer anak tetangga, tapi saya disentil satpol pp, itu terus aja begitu, ada pengimbangannya. Oh ya sudah, semuanya lunas. Kamu sisanya apa ditimbang? Oh tinggal sisa pahala, dosanya sudah habis itu sama ya. Ya tetap ada sisa kan berarti. Gimana berarti pahala? Iya kan akhirnya itu berarti pahala gitu. Karena dosanya sudah tidak ada. Nah pilih yang mana? Dulu Abu Sofyan. Pilih yang mana? Abu Sofyan dalam peperangan peperangan Uhud, dia kehilangan matanya satu. Gimana kehilangan matanya? Buta. Gini. Buta. Karena tusuk. Nggak tahu pokoknya buta aja. Nah kemudian kata Abu Sofyan, ya Rasul, tolong dong balikin mata saya. Kata Rasul, bisa. Mau nggak kamu matanya diganti dengan surga di akhirat? Atau kamu diganti matanya tapi nggak ada surga? Nggak usah diganti. Biar saya mau surga aja. Nah, berarti tinggal berapa matanya? Satu. Perang lagi tuh sepeninggalan Rasul dalam peperangan Yarmuk. Ikut sama udah meninggal, ikut sama Sayyidina Khalid bin Walid yang notabene masih keluarganya, masih keponakannya. Ceritanya perang,
kenalan di matanya. Buta dua-duanya. Terus akhirnya ada yang sedih. Ya Allah, kamu adalah penguasa Quraisy, pemuka Quraisy, matamu buta dua-duanya gara-gara perang. Terus Abu Sufyan bilang begini, enggak apa-apa, Rasul udah janji sama saya, satu mataku ditukar dengan satu surga. Aku matanya yang buta dua, aku udah dapat dua surga. Tenang aja, tenang aja. Tenang. Bisa nggak kita kayak gitu? Nah, kita tidak diminta untuk seperti Abu Sufyan, tetapi kita cuma diminta kita paham bahwa Allah itu punya skenario, bahwa yang skenario itu akan membuat kita nyaman dengan kelemahan fisik kita ketika beribadah. Suruh terawih pengen cari yang paling cepat, ya kan? Puasa cari yang azan duluan atau yang lebaran duluan, ya kan? Bener nggak? Sholat Jumat cari masjid yang khotbahnya cepetan. Pokoknya kita pengen nyari yang simple aja ibadah. Tetapi pengen minta surga yang sama dengan surganya Rasul. Allah masih bisa membuka itu kemungkinannya. Bisa, kata Allah bisa. Bisa, tapi tolong apa-apa yang kamu timpa, apa-apa yang kamu terima, disyukuri, disabari. Udah syukur sabar aja. Gitu. Rawahu telah melewatkan kepada hadis siapa At-Tabrani, Imam Tabrani an Ammar Ibni Yasir, dari Ammar bin Yasir yang tadi barusan kakak ceritakan. Satu lagi. Iza aroda, apabila menghendaki siapa Allah bi abdi terhadap hambanya khairan kepada kebaikan, fataha dibuka lahu baginya kufla qalbihi, gembok hatinya. Jadi hati kita tuh bisa terkunci, ternyata tergembok. Wa ja'ala, dan menjadikan fihi dengannya al yakina, kepada keyakinan, wasidqa, dan kebenaran. Yakin tuh begini, Mas Awab, kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Nah itu kamu baru namanya kategorinya mengetahui. Mengetahui. Nanti ada lagi, Mas Awab, kamu yakin nggak kalau Allah bakal ngasih rezeki kamu? Kamu yakin nggak? Rezeki. Ini rezeki. Enggak. Allah akan memberi rezeki kepada kamu. Kamu yakin nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Andai kata yakin, caranya bagaimana? Nggak tahu. Nah, kalau orang yang tahu prosesnya, ketika dia meyakini Allah, kamu yakin nggak Allah akan memberi rezeki kamu? Yakin. Bagaimana caranya? Tidaklah Allah membuatkan mulut untukku kecuali akan dimasuki rezeki. Allah menjadikan aku mulut, diberi mulut, tidak mungkin kecuali akan diberi rezeki. Yang ngomong mulut. Ya kita. Jadi alam pikiran kita itu dituntun dengan yang namanya ikhtiar. Gak ujuk-ujuk. Kamu yakin gak Allah bakal ngeberi rezeki? Yakin? Caranya bagaimana? Gak tahu, pokoknya yakin turun dari langit. Dijatuhin dari langit satu kontainer. Blek, mati kita. Karena gak ada cara untuk memahaminya. Tapi kalau kita memahami, Allah kan membuat saya mulut. Ya, Diberi kita mulut. Diberi kita mulut. Berarti ya itu untuk jalan rezeki kita untuk dimasukkan ke situ, ke mulut, begitu. Iya kan? Oh, ini. Logika berpikirnya itu begitu. Karena Allah nyiptakan mulut itu pasti ada maksudnya. Iya, gitu. Paham ya? Lanjut. Wasitko, dan kebenaran tadi yang kakak ceritakan. Wa ja'ala, dan menjadikan qalbahu, kepada hatinya, wa'iyan, wadah. Tulis mah. 5, kepada apa-apa salaka yang dia berjalan fihi dengannya. Hatinya itu dijadikan wadah. Wadah itu isinya apa? Macam-macam. Wadah itu isinya macam-macam. Wa ja'ala, dan menjadikan qalbahu, kepada hatinya saliman, selamat. Artinya hatinya tuh selamat dari bersangka buruk kepada Ageng atau berusaha memfitnah Ageng, menuduh Ageng. Hatinya nih, bukan mulut. Kalau mulut mah udah karuan fitnah. Ini mah hati kita. Ageng janjian sama saya terus nggak datang. Nggak pernah kakak bilang Ageng emang tukang tipu. Kakak harus cari alasan kira-kira 70 untuk menyebut bahwa Ageng itu orang nggak bener. Dicari setelah dapat 70 alasan. Apa sebabnya gitu? Kalau orang muda mau fitnah sama aja. Kalau fitnah itu dari mulut. Itu dari mulut. Kalau dari hati itu namanya gibah. Gibah hati dulu yang gibah. Kemudian muncul dari mulut fitnah. Kalau kakak ngomong Gibah tuh hati.
Ghibah itu ada di hati dulu. Kemudian kakak ngomongin bunda. Mulut. Misalnya kakak ngomongin bunda deh, bunda jelek, bunda jelek, bunda jelek. Tapi dari mulutnya sudah fitnah sebetulnya, bukan ghibah lagi. Ghibah itu dari hati gitu. Bikin mikir dulu gitu. Iya, dalam hati nih, bunda emang jelek kok. Iya, pasti jelek kok. Emang jelek kok. Itu dari hati sudah ghibah kita. Berarti hati kita tidak saliman, tidak selamat. Walisanahu dan mulutnya sodikon sebagai orang yang berbicara benar. Wa kholiqatahu dan akhlaknya mustaqimatan lurus. Wa ja'ala dan menjadikan uzunuhu kepada uzunun apa Mas? Uzunun Mas? Uzunun? Uzunun? Apa uzunun? Uzunun? Kuping. Sami'atan sebagai pendengaran yang baik. Wa ainahu dan kedua matanya basirotan kepada pandangan-pandangan yang baik. Basirot itu begini. Kakak melihat ada orang bajunya compang-camping. Ketika mata kakak melihat dengan zohir, kakak akan bilang, dia pasti banyak membawa najis. Itu mata zohir kita lah. Yang dinamakan basiroh itu begini. Bisa saja dia itu adalah jelmaan malaikat yang diutus kepada kita untuk menguji keimanan kita. Itu dari basiroh tuh. Bisa saja dia itu adalah Nabi Khidir yang sedang diutus untuk menguji kita. Bisa saja orang itu adalah orang yang mulia yang sedang menyamar untuk ngetes kita. Banyak sekali dugaan-dugaan yang mengabaikan mata zohir kita. Yang intinya kita akan tetap berhati-hati, jangan sampai berperilaku buruk terhadap orang yang bajunya compang-camping tersebut. Gitu. Rawahu telah melewatkan Asy-Syaikh an Abizar. Ya. Asy-Syaikh itu sebutan untuk imam-imam hadis yang sudah populer. Dah, cukup dulu. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan hadis yang kemarin kita bahas tentang kitab At-Targhib wa Tarhib. Kali ini berada di hadis yang keempat atau yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi, adapun orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak mesti anak sekolah ya, bisa siapapun. Artinya orang yang mencari pengetahuan dari sisi positif. Tabsutu akan dilebarkan atau akan dibentangkan lahu bagina. Siapa al malaikatu, para malaikat, masih di halaman awal Pak. Ajnihataha, kepada sayap-sayapnya, ridon karena mereka menyukai atau merestui, bima dengan apa-apa yatlubu yang dicari. Jadi malaikat itu membentangkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Ini ilmu apa? Ilmu agama atau ilmu biasa? Semua ilmu yang menuju pada kebaikan itu adalah baik. Bahkan seorang polisi yang belajar mempelajari ilmu maling, ilmunya maling ya, itu polisi, itu termasuk juga menuntut ilmu. Karena polisi belajar ilmu maling kan untuk menangkap maling. Tapi kalau maling belajar untuk mencuri, itu memang untuk melakukan kemaksiatan. Nah, berbeda. Jadi di kepolisian di seluruh dunia itu mereka selalu mempelajari pola-pola kejahatan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, dan apa yang menjadi akibat dari kejahatan tersebut. Nah, itu juga termasuk adalah mempelajari sesuatu. Bahkan kita belajar nyervis AC saja, belajar itu juga termasuk menuntut ilmu. Karena nyervis AC, kalau AC-nya bagus kemudian ibadah jadi nyaman karena AC-nya dingin,
dan segala sesuatunya menjadi baik karena kita berusaha untuk menyamankan dalam hal ibadah, tentu akan menambah kenyamanan atau kehusuan dari ibadah itu tersendiri. Maka itu pun mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma levelnya yang berbeda. Jadi kalau menuntut ilmu itu memang level tertinggi adalah menuntut ilmu agama. Ilmu agama apa yang levelnya tertinggi di dalam menuntut ilmu adalah mempelajari tentang Allah. Itu tertinggi, itu akidah. Dinamakan akidah, itu ilmunya tertinggi. Karena dengan akidah kita bisa tahu siapa Tuhan kita, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana hal-hal yang dilarang untuk diketahui tentang dirinya Allah. Nah, itu kita dikasih tahu. Ketika kita sudah bisa memahami itu, maka akidah kita sudah selamat. Artinya dengan amal yang sedikit pun, andai kata umur kita pendek tapi akidahnya bagus, insya Allah akan selamat. Cuma kadang terlalu berlebihannya orang adalah bukan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, tetapi memperhatikan zatnya Allah atau dirinya Allah, sehingga menyebabkan dia menjadi terjerumus ke dalam kesesatan atau kemusyrikan. Zaman dahulu itu seorang ahli akidah, itu namanya Abu Hasan Al-Maturidi, itu dulunya bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebenarnya dulunya itu Mu'tazilah. Kemudian setelah belajar lagi, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu malamnya itu bermimpi ketemu Rasul, bahwa yang dia katakan itu tidak bisa dibuktikan, supaya kembali kepada ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Abu Hasan Al-Maturidi. Kemudian dalam mimpinya dia membuktikan dogma-dogma itu, ajaran-ajaran bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya itu betul-betul sama sekali berbeda. Setelah dia mantap, kemudian di penghujung umurnya dia malah pindah mazhab, menyatakan bahwa dia itu keluar dari mazhab Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah itu seperti makhluknya. Jadi kalau bicara ya bicara dengan mulut, dengan lisan gitu, dengan bahasa gitu, dengan bahasa selayaknya manusia, padahal tidak. Semua yang dilakukan oleh Allah itu adalah berbeda dengan makhluknya, walaupun Allah itu berbicara. Nah, kemudian karena mazhabnya ini baru berkembang, maka yang dikenal sebagai mazhab Asy'ariyah ini kemudian disebarkanlah ke seluruh penjuru dunia, yang sampai hari ini kita nikmati ilmunya, yang dinamakan akidah 50 itu, yang wujud, qidam, baqo. Itu kan sederhana sekali sebetulnya. Nanti ada lagi orang-orang yang berusaha menerjemahkan ulang bagaimana akidah itu secara lebih sederhana lagi. Ada juga. Kalau di kalangan yang lain ada yang dikatakan sebagai tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah. Nah, tapi itu bukan kalangan Asy'ariyah, tapi ada juga memang. Dan di kalangan orang-orang penganut Syiah pun akidah pun dijabarkan. Jadi sebetulnya kita itu mengenal Allah, tetapi cara mengenalnya bisa saja berbeda gitu. Bisa saja berbeda. Contoh begini. Orang-orang Syiah kalau ditanya siapa Tuhannya, ya Allah. Orang-orang Ahlu Sunnah kalau ditanya siapa Tuhannya, ya Allah. Tetapi bagaimana keadaan Allah dalam akidahnya, ini yang menjadi berbeda. Jadi apa yang kita yakini dengan mereka yakini itu berbeda. Kalau kita meyakini bahwa tauhid itu disederhanakan dalam bentuk akidah yang 50, yang kita sebut sebagai kalau di kalangan pondok itu akidatul awam gitu ya, akidahnya orang-orang awam. Atau kalau yang agak tingginya itu Dasuki Umul Barohin, ya, biasa di situ dibahas juga. Orang-orang Syiah pun menerjemahkan Allah dalam pikiran mereka, karena sesungguhnya tauhid itu kan sederhana. Zaman dulu Rasul itu kalau nanya orang-orang yang awam, artinya yang pendidikannya rendah, ditanya, Tuhan itu bagaimana? Oh, Tuhan itu di langit. Ini sederhana. Kata-kata di langit itu sudah terlalu umum. Artinya anak kecil pun ngerti gitu. Betul. Tetapi betulnya itu tidak betul secara penjabaran detil gitu. Kalau Allah itu misalnya bertempat di langit, berarti Allah bertempat, itu kan keliru sebetulnya. Tapi secara umum itu ya Allah ya di langit gitu. Artinya tidak bersama kita di sini gitu. Tidak bersama kita. Maka ketika berbicara tauhid kepada yang lain, Rasul pun memberikan pemahamannya berbeda.
Contoh, suatu ketika ada yang sangat mengharapkan lagi bahwa pedang dari Rasulullah diberikan kepada dia. Kemudian dia bermimpi membawa pedang tersebut atau panji-panji kebesaran itu dalam peperangan di Khaybar. Ternyata paginya Rasul memberikan pedang itu kepada atau panji peperangan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, cirinya adalah pemegang panji ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Seolah-olah yang lain itu tidak cinta, padahal kan tidak begitu. Padahal tidak begitu. Tetapi di antara orang-orang yang cinta itu, Ali lah yang tertinggi pada saat itu memang levelnya. Karena Sayyidina Ali itu pada saat itu lagi sakit, tetapi sakitnya itu tidak menghalangi dia untuk berusaha berperang menegakkan kalimat Allah. Ini adalah suatu keistimewaan dari Sayyidina Ali. Maka Rasul berikan kepada beliau panji-panji peperangan itu. Dan nyatanya memang benteng Khaybar bisa ditaklukkan. Ini adalah akidah yang sederhana yang akan kita pelajari adalah sebagaimana yang dipelajari oleh orang-orang kebanyakan, yaitu yang Allah itu merupakan wujud, qidam, baqo, yang sederhana saja, yang bisa dipahami oleh orang yang berpendidikan tinggi maupun orang yang berpendidikan rendah. Berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah. Man barang siapa ja'ahu yang kedatangannya apa ajaluhu kematiannya wa huwa dan ia yatlubu sedang mencari al ilma kepada ilmu, laqiya pasti Allah pasti Allah akan menemui dia. Walam yakun dan tidak ada baginya bainahu di antara dia wa bainan nabiyyan dan di antara para nabi ila kecuali darajatun nubuwati derajat kenabian. Jadi barang siapa yang lagi ngaji, lagi belajar ilmu di pesantren, di universitas, dimanapun, kemudian dia meninggal, maka ketika dia di akhirat dia akan mendapatkan ganjarannya sama sebagaimana derajatnya para nabi. Karena yang membedakan nabi dengan nabi yang lain itu ilmunya. Nabi Musa berkompetisi keilmuan dengan Nabi Khidir. Juga Nabi Isa berkompetisi keilmuan dengan Nabi Yahya. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi Yahya itu pernah bertemu dengan Nabi Isa. Itu berkompetisi tentang keilmuan. Karena Nabi Isa itu tipe orangnya senang mendatangi tempat-tempat kemaksiatan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Kalau Nabi Yahya senangnya berada di majelis-majelis ilmu, senangnya. Kemudian mereka bertemulah dalam suatu kesempatan. Ini dalam satu riwayat ya. Kemudian ditanya sama Nabi Yahya, wahai Isa, kenapa engkau hobinya datang ke tempat-tempat maksiat? Oh iya, kalau saya itu diibaratkan sebagai seorang dokter. Seorang dokter itu akan datang kepada pasien-pasien untuk obati orang-orang sakit, kata gitu. Oh gitu. Terus Nabi Isa tanya balik, lah terus kamu ngapain aja di majelis gitu? Waktu itu Nabi Yahya itu mufti, Pak. Mufti di Baitul Muqaddas atau di Baitul Maqdis. Ya, saya ada di sini, nggak kemana-mana. Saya mengajarkan orang-orang agar mengerti tentang ilmu-ilmu syariat dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mengajarkan kepada orang-orang umum. Gitu. Dua-duanya baik. Orang yang datang ke tempat-tempat maksiat untuk meluruskan orang-orang tersebut dan atau orang-orang yang tidak pernah datang ke tempat tersebut, kemudian mengajar, itu dua-duanya baik. Karena mereka mengamalkan sesuai porsinya masing-masing. Jadi jangan kita mengatakan itu ustadz itu hobinya di masjid aja, nggak pernah ngedakwahin ke komplek-komplek pelacuran katanya. Bang ustadznya itu malas sekali ibadahnya. Tidak begitu. Atau ada juga orang yang datang itu ustadz hobinya ceramah di komplek-komplek pelacuran, di bar, di klub, diskotik, di pub dan itu tempat karaokean. Itu hobinya
tempat-tempat begitu, nggak bagus juga. Ya tidak begitu juga, karena masing-masing punya tempatnya, porsinya sendiri-sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa ustadz itu harus berada di Menara Gading di mana dia terus berkhotbah, maka tidak tepat juga. Karena apa? Andai kata agama seperti itu jadinya, maka tentu orang-orang awam tidak akan mengerti hukum apabila dia bertanya di pinggir jalan. Tetapi kalau semua orang semuanya ada di pinggir jalan, tidak ada yang berada di mimbar, tidak ada yang berada di majelis, maka juga ilmu tidak akan tersampaikan. Bahkan Nabi pernah bersabda, hendaklah segolongan kamu itu ada orang-orang yang mengkhususkan diri mempelajari agama. Yang mengkhususkan diri itu kayak anak-anak di pesantren, itu mempelajari agama. Nanti yang lain belajar ilmu umum. Jangan semuanya ke pesantren. Dan juga jangan semuanya ke sekolah umum. Harus ada pembagian tugas. Makanya saya kalau dengan anak tuh tidak pernah mentarget, wah ini harus ke pesantren, enggak. Yang penting lihat aja potensinya, bakatnya apa. Kalau kita sudah mengerti bakat anak kita, maka tentu akan mudah menggiring kepada sekolah-sekolah atau pusat-pusat pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi sehingga kita tidak memaksakan. Misalnya contoh, anak bandel, udah masukin aja pesantren. Kesannya pesantren pembuangan anak-anak bandel. Nah itu nggak boleh begitu juga. Nanti pesantren akan menurun kualitasnya karena apa? Isinya bocah-bocah bandel yang seharusnya menghasilkan ulama-ulama